Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah iman tumbuh dari relasi yang mendalam dengan Allah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berkata bahwa kondisi perekonomian negara kita akhir-akhir ini tidak sedang baik-baik saja, ya, tidak sedang baik-baik saja. Dan rupanya ini juga yang membuat saya semakin sibuk dalam tugas-tugas saya sebagai seorang imam. Sepertinya tiada hari tanpa kedatangan umat yang ingin konseling atau ingin konsultasi dengan saya. Dan problemnya itu sama, ya. Jadi akhir-akhir ini saya sering kedatangan umat, ya. Mereka bersharing. Mereka mengungkapkan kegundahannya berkaitan dengan hidup berkeluarganya. Ya, jadi mereka merasa kecewa. Ya, ini ya terus terang kebanyakan ini kaum ibu ya. Jadi mereka datang kepada saya dan mengeluh tentang suaminya yang akhir-akhir ini tidak mampu lagi memberikan uang belanja yang cukup kepada mereka, ya. Dan akhirnya setiap hari itu selalu dipenuhi dengan pertengkaran, ya, perselisihan, konflik, ya. Karena ya kondisi ekonomi yang semakin menurun, ya, apalagi juga banyak bapak-bapak yang di PHK, ya. Demikian juga bapak-bapak juga sama, ya, mereka mengeluhkan bahwa hidup berkeluarga mereka akhir-akhir ini juga semakin panas, ya, semakin tidak baik, ya. Setiap hari selalu terjadi pertengkaran dengan istri, ya. Dan permasalahannya juga sama karena masalah ekonomi, ya. Lalu ya saya pun mengingatkan mereka, ya, tentang perkawinan Katolik, ya, spiritualitas perkawinan Katolik, ya, bahwa ya dalam janji perkawinan ya, selalu diucapkan, ya, bahwa aku mencintai engkau dalam sehat dan sakit, dalam untung dan malang, ya, dalam suka dan duka, ya. Jadi mencintai baik dalam suasana atau dalam kondisi untung maupun kondisi malang, kondisi suka maupun kondisi duka, ya, kondisi sehat maupun kondisi sakit, ya. Jadi mencintai pasangan itu tidak peduli bagaimana apapun kondisinya, ya. Tetapi ya ini akhir-akhir ini karena kondisi ekonomi yang terus menurun, seharusnya ekonomi semakin menurun, seharusnya suami istri ini ya semakin bekerja sama, ya. Bagaimana caranya memecahkan permasalahan ekonomi ini? Tapi rupanya itu tidak terjadi, ya. Mereka malah saling menyalahkan, ya, antara suami dan istri. Dan biasanya saya pun lalu bertanya kepada mereka, ya, entah yang ibu-ibu, entah yang bapak-bapak, saya selalu bertanya, bagaimana kehidupan rohani selama ini, ya? Apakah setiap hari Minggu bapak dan ibu selalu setia datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi? Dan jawabannya sebagian besar adalah bolong-bolong, ya. Jadi sebagian besar mereka itu tidak setia untuk datang ke gereja setiap hari Minggu untuk merayakan perayaan Ekaristi, ya. Bahkan banyak yang mengaku adalah Katolik napas, ya. Jadi sebagai orang Katolik hanya datang misa ketika malam Paskah dan malam Natal saja, ya. Ketika malam Natal atau malam Paskah saja, ya. Jadi Katolik napas. Setahun hanya misa 2 kali, ya, luar biasa, ya. Lalu ketika saya tanya bagaimana dengan
Doa-doa pribadi, bisa nggak berdoa rosario? Waduh, luar biasa ya. Jadi berdoa rosario pun tidak bisa ya. Nah, itu berarti kalau bulan Mei dan Oktober itu tidak pernah berdoa rosario ya. Masa doa rosario saja sampai tidak bisa ya. Nah, dari sini saya bisa tahu bahwa pasangan-pasangan yang begitu mudahnya ya, begitu mudahnya down, drop karena masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat, itu bermula dari relasi dengan Allah yang tidak terlalu dekat ya. Jadi relasi mereka dengan Allah itu tidak terlalu mesra, tidak terlalu dekat. Karena memang menjauhi hidup rohani ya. Padahal hidup rohani itu sangat penting sekali. Jadi mereka perayaan Ekaristi jarang mengikuti, doa-doa pribadi apalagi ya. Doa rosario saja tidak bisa ya. Dan dari sinilah muncul kerapuhan, kelemahan dalam pribadi mereka. Ada masalah kecil sedikit ya, ada masalah kecil yang muncul ya langsung jatuh, langsung down, langsung drop. Lalu bahkan tidak sedikit yang mengatakan ingin berpisah ya dengan pasangannya. Waduh, bagaimana ini ya? Hanya karena di PHK satu kali saja langsung ingin pisah, ya, ingin bercerai gitu. Wah, ya tentu saja ini sesuatu yang di dalam iman Katolik ya, sesuatu yang sangat buruk ya, ini keinginan untuk bercerai ini. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita bisa tahu ya bahwa relasi dengan Allah yang mantap ya, relasi dengan Allah yang baik dan mesra sungguh sangat penting bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang Maria Magdalena yang mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Maria Magdalena mengalami kesedihan yang sangat mendalam, bahkan mungkin bisa dibilang dia mengalami stres ya, atau depresi karena kematian sang guru yang sangat dia cintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang membuat Maria Magdalena ini tidak mampu untuk mengenali sang guru yang telah bangkit. Ya, dikisahkan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus untuk mengurapinya dengan rempah-rempah. Tetapi di sana ia melihat ada seorang laki-laki, dan Maria Magdalena tidak mampu mengenali laki-laki ini sebagai gurunya yang dia cintai ya, padahal penampilannya tetap sama ya. Mengapa ini terjadi? Karena Maria Magdalena memang sedang dirundung ya, perasaan duka, perasaan sedih, perasaan duka yang sangat mendalam ya, bahkan bisa dibilang sebagai ya mungkin stres dan depresi ya. Tetapi Maria Magdalena selama hidupnya dia memiliki relasi yang sangat dekat, relasi yang sangat mesra dengan Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus menyapa namanya seperti biasanya ketika dia menyapa Maria Magdalena, Maria, maka pada saat itu juga Maria Magdalena langsung tahu, langsung kenal siapa orang yang sedang menyapa dia itu, dan dia tidak lain adalah sang guru yang telah bangkit. Dan Maria Magdalena segera berubah dari perasaan duka, perasaan sedih yang mendalam menjadi perasaan sukacita yang meluap-luap, perasaan sukacita yang besar karena kebangkitan sang guru. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari sikap Maria Magdalena ini, marilah dalam kehidupan kita senantiasa mengusahakan relasi yang dekat, relasi yang mesra
relasi yang mendalam dengan Tuhan, ya, agar ya siapa tahu ya kalau nanti terjadi situasi yang buruk, terjadi keadaan yang tidak menguntungkan dalam hidup kita, ya seperti ya yang sering terjadi akhir-akhir ini, ya di PHK, kondisi ekonomi merosot ya atau menurun dan lain-lain hal-hal yang tidak diinginkan itu, ya kalau itu boleh terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak sampai mengalami stres dan depresi yang begitu besar, ya, karena ada relasi atau hubungan yang dekat antara kita dengan Tuhan. Maka mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita terus membina relasi dengan Tuhan yang sebaik-baiknya, yang sedalam-dalamnya, melalui doa-doa pribadi, juga melalui merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci, dan semoga dengan demikian kita pun senantiasa dihibur dan dikuatkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap setia untuk beriman kepada Allah. Tuhan memberkati.